Oke, mari kita mulai. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Bersiaplah, karena kita akan sepenuhnya membongkar apa yang mungkin selama ini Anda pikirkan tentang sebuah bangsa yang, jujur saja, luar biasa. Kita sedang membicarakan sebuah wilayah dengan sejarah kedaulatan yang tak terputus, tempat lahirnya peradaban kuno, dan rumah bagi sederet kejutan demografis, serta budaya yang pastinya akan membuat Anda tercengang. Jadi, mari kita selami sama-sama. Nah, mari kita bahas ini lebih dalam. Pernahkah Anda ingin kembali ke masa lalu? Tunggu, saya tidak sedang membicarakan mesin waktu dari film fiksi ilmiah ya. Tapi, bagaimana kalau saya bilang, hanya dengan naik penerbangan komersial biasa, Anda secara harfiah bisa mendarat di beberapa tahun yang lalu? Serius, tidak bercanda. Jawabannya adalah 7 tahun tepatnya. Kok bisa? Nah, saat mayoritas dari kita di seluruh dunia sibuk menggunakan kalender Gregorian, Ethiopia ini punya jalannya sendiri. Mereka masih sangat setia menggunakan kalender Julian. Artinya, negara ini secara harfiah hidup sekitar 7 tahun di belakang kalender yang biasa kita tempel di dinding rumah. Bayangkan saja, ketika kita merayakan pergantian milenium baru bertahun-tahun yang lalu, mereka baru memulainya belakangan. Fakta ini saja sudah dengan sempurna menetapkan tema pembahasan kita. Ethiopia adalah sebuah pengecualian global yang nyata. Bagian pertama, negara merdeka tertua di Afrika. Sebuah sejarah kedaulatan yang sama sekali tak terputus. Dan ya, kalender tadi bukanlah satu-satunya hal yang unik dari garis waktu mereka. Sejarah kemerdekaan Ethiopia ini benar-benar tidak ada tandingannya di seluruh benua Afrika. Bayangkan, pemerintahan pertama mereka itu dibentuk sekitar tahun 980 sebelum Masehi. Lalu, disusul oleh berdirinya kerajaan Aksum pada tahun 100 Masehi. Tapi, bagian yang paling luar biasa dari sejarah mereka adalah bagaimana mereka secara unik berhasil menghindari kolonisasi Eropa selama era perebutan Afrika. Memang, sempat ada pendudukan singkat oleh pasukan Italia pada tahun 1936. Tapi berkat perlawanan yang sempat sengit, ditambah sedikit bantuan dari pasukan Inggris, kedaulatan mereka dengan cepat direbut kembali pada tahun 1944. Jadi, Ethiopia, atau yang dulunya dikenal sebagai Abyssinia, memegang gelar resmi sebagai negara merdeka tertua di Afrika. Luar biasa, bukan? Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini semua terhubung. Bagian kedua, geografi dan iklim ekstrim, dari dataran tinggi yang sangat rimbun hingga gurun yang menghanguskan. Beranjak dari sejarah mereka yang luar biasa, sekarang kita dihadapkan pada hal yang ekstrim secara fisik. Kalau Anda berpikir Ethiopia itu cuma sekedar padang pasir yang monoton dan panas, Anda harus membuang jauh-jauh stereotip itu. Di satu sisi, kita punya dataran tinggi Afromontane yang luar biasa sejuk dan rimbun, plus danau tanah yang menawan, yang ngomong-ngomong adalah sumber utama dari sungai Nil biru yang legendaris itu. Tapi di sisi lain spektrumnya, ada pemukiman Dalol di utara. Tempat ini punya iklim yang sangat ekstrim dan bahkan dinobatkan sebagai salah satu tempat paling panas di bumi. Kontras ini luar biasa. Faktanya, negara ini membanggakan rangkaian pegunungan berkelanjutan terbesar yang ada di Afrika. Perbedaan ketinggian yang sangat ekstrim inilah yang pada dasarnya menciptakan semacam pulau ekologis. Dan ini mendorong evolusi hewan-hewan endemik yang sangat unik dan terspesialisasi. Kita bicara tentang babun gelada, ibex walia, dan serigala Ethiopia, yang sering juga disebut rubah simien. Hewan-hewan ini begitu terisolasi oleh geografi ekstrim sehingga beradaptasi secara khusus. Dan coba tebak, Anda tidak akan bisa menemukan mereka hidup bebas di tempat lain di muka bumi. Benar-benar eksklusif. Sekarang, mari kita ubah fokus kita sedikit. Bagian ketiga, raksasa demografi dan politik. Para kelas berat dari tanduk Afrika. Menariknya, skala populasi negara ini juga sama mencengangkannya dengan geografinya. Faktanya begini, Ethiopia adalah negara terkurung daratan paling padat di dunia saat ini, populasinya menembus angka lebih dari 113 juta jiwa. Angka yang masif bukan? Ini adalah sebuah anomali yang sangat menarik. Sebenarnya, mereka dulu punya garis pantai. Tapi sayangnya mereka kehilangan akses itu ketika Eritrea mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1993. Sejak kejadian itu, jadilah mereka sebagai negara dengan populasi terbesar di planet bumi yang sama sekali tidak memiliki akses langsung ke lautan. Nah, hal yang benar-benar menarik dari sini adalah di balik populasi raksasa tersebut terdapat keragaman yang sungguh luar biasa. Ethiopia itu sama sekali bukan negara yang monolitik. Mereka ini ibarat mozaik raksasa yang terdiri dari lebih dari 80 kelompok etnis yang berbeda.
Suku Oromo mendominasi dengan 34,4%, disusul oleh Amhara 27%, lalu ada Somali sekitar 6,2% dan Tigrayan 6,1%. Bisa dibayangkan ya, mencoba mengelola dan menyatukan proporsi demografi yang sebegitu beragamnya tentu membutuhkan seni dan kemahiriran politik tingkat tinggi. Berbicara soal politik dan ambisi, coba dengarkan kutipan dari Perdana Menteri Abiy Ahmed di tahun 2018 ini. Beliau dengan tegas menyatakan, kami membangun salah satu angkatan darat dan udara terkuat di Afrika, kami harus membangun kapasitas angkatan laut kami di masa depan. Wow, ironinya sangat terasa bukan? Sebuah negara yang literal tidak punya laut merencanakan untuk membangun kembali angkatan laut mereka. Namun ini dengan sangat sempurna menyoroti seperti apa pola pikir geopolitik mereka. Mereka selalu mencoba mendobrak batasan geografis yang ada. Ambisi strategis sebesar itu juga sangat terlihat pada proyek Bendungan Renaissance Agung Ethiopia atau yang sering disingkat GERD. Proyek bendungan raksasa ini sayangnya telah memicu ketegangan regional yang sangat serius dengan Mesir dan Sudan, terutama terkait hak atas aliran air Sungai Nil. Di satu sisi, Ethiopia memandang bendungan ini sebagai sesuatu yang mutlak untuk mengamankan pasokan energi dan masa depan ekonomi mereka. Tapi di sisi lain, negara-negara tetangga di hilir melihat potensi berkurangnya debit air ini sebagai ancaman eksistensial bagi ketahanan mereka. Sangat krusial bagi kita untuk memahami situasi ini secara objektif, karena perebutan hak atas air ini adalah salah satu titik sengketa sumber daya paling signifikan yang sedang terjadi di benua Afrika saat ini. Ini membawa kita ke sebuah dinamika yang rumit. Bagian keempat, paradoks pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang tinggi, namun dengan tantangan struktural. 10,9. Apa arti angka ini? Angka ini merepresentasikan rata-rata persentase pertumbuhan produk domestik bruto real mereka antara tahun 2004 hingga 2014. Sangat mencengangkan. Rekor pertumbuhan ini bahkan sempat menjadikan Ethiopia sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan paling cepat di seluruh dunia. Disinilah letak tensi utama dari Ethiopia modern, sebuah paradoks ekonomi antara ekspansi yang super cepat, namun di saat yang sama harus berhadapan dengan masalah struktural yang sudah sangat mengakar. Jadi, poin krusialnya adalah bagaimana lingkungan ekonomi ini bisa terbentuk. Sistem mereka itu sangat-sangat berbeda dari model kapitalis barat yang mungkin sering kita dengar. Berdasarkan konstitusi, hak atas tanah secara eksklusif hanya dimiliki oleh negara dan rakyat. Artinya, siapapun hanya bisa menyewa tanah hingga batas maksimal 99 tahun. Tanah itu sama sekali tidak bisa dijual, apalagi digadaikan. Konstitusi pertanahan ini secara otomatis menciptakan kerangka kerja unik di mana kendali investasi lahan sepenuhnya dipegang erat oleh pemerintah pusat. Nah, berkat sistem yang terpusat inilah, pemerintah bisa bertindak dengan sangat cepat, meskipun produk domestik bruto per kapita mereka terbilang rendah dan masih ada isu inflasi, investasi publik yang sangat fokus mulai membuahkan hasil. Mereka jor-joran membangun infrastruktur publik dan kawasan-kawasan industri baru. Hasilnya sungguh luar biasa. Investasi terarah ini secara perlahan, namun pasti mulai mengubah jejak ekonomi global mereka, mengubah Ethiopia menjadi pusat manufaktur ringan yang utama di benua Afrika. Setelah membahas hal-hal berat tadi, mari kita beralih ke sesuatu yang lebih santai. Bagian kelima, budaya dan legenda kopi, tempat lahirnya minuman favorit dunia. Mari kita hubungkan sejarah kuno Ethiopia ini langsung dengan rutinitas pagi Anda. Legenda yang sangat populer dari tahun 850 Masehi ini bercerita tentang Kaldi. Kaldi ini adalah seorang penggembala kambing. Suatu hari, ia menyadari kambing-kambingnya mendadak hiperaktif dan seolah-olah mulai menari tanpa henti di dataran tinggi. Usut punya usut, ternyata kambing-kambing itu baru saja mengunyah biji beri liar berwarna merah yang memberikan efek stimulan. Ya, Anda tidak salah dengar, kambing-kambing penari inilah yang dipercaya sebagai awal mula umat manusia menemukan efek menakjubkan dari kopi. Sebuah mitos sejarah yang cukup lucu dan tak terduga, bukan? Tapi jangan salah, meski legendanya terdengar lucu, konsumsi kopi di Ethiopia adalah urusan yang sangat serius. Di sana, kopi bukan sekedar minuman instan untuk suntikan kafein di pagi hari. Mereka punya upacara minum kopi tradisional yang sangat terstruktur, melibatkan 3 putaran penyajian. Yang pertama disebut awal, lalu tona, dan diakhiri dengan baraka. Upacara ini bersifat sangat komunal. Bagi masyarakat Ethiopia, menyajikan dan meminum kopi bersama adalah semacam perekat sosial yang vital, sebuah cara untuk mempererat ikatan komunitas. Jadi, akankah Anda teringat pada Kaldis dan kambing-kambing menarinya saat Anda menyeduh secangkir kopi besok pagi? Sangat menarik, bukan?
Perjalanan kita hari ini membawa kita melihat bagaimana sebuah kekaisaran kuno yang tak pernah terjajah, dengan segala geografi ekstrim dan paradoks ekonominya, pada akhirnya terhubung langsung dengan cangkir kopi di tangan Anda. Teruslah pertanyakan hal-hal yang sudah biasa kita anggap remeh, karena seringkali ada sejarah luar biasa di baliknya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.